kita jalan dari yang tempat mau naik ke podium itu sampai kita namanya dipanggil, kita naik podium, kita kibarin bendera, itu rasanya, waduh, pada saat itu ya teringat semuanya yang sudah kita lakukan, kita latihan kita, orang-orang yang kita cintai, yang sudah support kita, itu semua keinget dan itu bikin merinding beneran. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Episode Talk Podcast kali ini kita kedatangan seorang guest. Ini atlet bowling yang levelnya sudah internasional, meraih 2 kali emas SEA Games 2017 dan 2019. Sharon Liman Santoso. Apa kabar, Sharon? Halo, kabar baik di sini. Di sana gimana kabarnya? Baik-baik saja di tengah COVID seperti ini. Gue selalu ngomong sama teman gue, yang penting kita hidup dulu lah. Betul sekali, I agree. Bowling gimana nih kalau selama pandemik ini masih tetap jadi bowling itu terakhir buka itu sebelum pandemi ya. Iya. Itu Maret 2020. Jadi setelah PSBB di Jakarta, kalau nggak salah itu tutup tadinya sampai PSBB yang transisi, tadinya mau dibuka. Cuma terkendala dengan surat-suratnya, jadi di-extend lagi sampai November. Oke. Jadi benar-benar resmi dibuka November, baru kita bisa latihan di situ sampai sekarang. 8 bulan absen tuh. Betul sekali. Lama ya. itu latihannya gimana tuh? Kalau gini nih, gua gini ya. Gua pernah main bowling beberapa kali. Ya, main gitu doang lah, bukan yang bener-bener mungkin bedanya kalau lu kan profesional kan, lu atlet. Kalau gua kan ya hanya main begitu-begitu aja gitu. Itu sebenarnya kalau bowling itu latihannya kayak gimana sih? Latihannya sebenarnya ya seperti yang mungkin orang-orang lihat ya, melempar bola terus-menerus. Kita mungkin dalam sehari kira-kira 200 lemparan mungkin. Sehari 200 lemparan? Oke, itu butuh ini nggak sih? Butuh latihan fisik juga nggak sih kalau untuk bowling? Oh, butuh. Kita aja kalau di timnas itu seminggu itu 3 kali latihan fisiknya. Latihan Jadi fisiknya memang sebenarnya bowling itu memerlukan latihan fisik seperti layaknya olahraga lain ya. Kita lari, ada juga jogging, kita ada angkat beban, segala macam itu semua sama. Oke, angkat beban juga. Berarti ini dong, kalau bowling itu lebih ke otot apa yang dipakai ya? Forearms sama biceps kali ya? Mungkin kelihatan kalau orang-orang ngelihatnya kan, oh itu cuma pakai otot tangan atau mungkin bahu ya. Tapi kalau yang mungkin orang awam nggak tahu, sebenarnya paling penting itu justru otot kaki di paha sama kaki itu yang paling penting. Oh, oke. Karena Kenapa? semua kekuatan itu berasal dari kakinya. Oh, jadi bukan di Itu kan tangannya. kalau dilihat itu kakinya kan nekuk kan ya. Nah, tumpuannya tuh di situ. Oh, oke. Ancang-ancangnya semua kuda-kudanya tuh di situ. Sama mungkin kayak cabang pencak silat atau apa kan semua di kuda-kuda ya. Kalau bowling juga sama. Jadi Iya. tangan itu sebenarnya cuma ngayun aja gitu. Oh, berarti ini dong, kalau lagi latihan bebannya gitu, sering leg press sama squat gitu dong Oh latihannya. iya, harus all sit segala semua sama. Iya. Itu kan di antara latihan beban kan yang sebenarnya latihan paling menyiksa itu kan kaki kan. Oh iya, biasanya kalau habis leg day itu kan nggak bisa jalan. Habis leg day itu mampus rasanya. Apalagi kalau udah Betul. lama nggak leg day terus tiba-tiba terus habis Oh iya, leg day, waduh gila, bangun tidur besok pagi. emang. Aduh, kayaknya kaki itu mau ngelangkah itu, aduh setengah mati. Kadang-kadang aja kita biasanya kalau pagi itu dapat leg day, kalau siangnya itu kita latihan, itu semua kakinya tuh udah pada goyang-goyang semua, pegel banget. Pasti. Tapi itu tetap berjalan tuh latihannya segala macam pas lagi pandemi kemarin, biarpun Kalau bowling. pandemi kan karena bowlingnya tutup kan, dan kebetulan kan memang tahun 2020 sendiri kan nggak ada event penting ya. Jadi SEA Games kan itu 2019 sama 2021, jadi 2020-nya kosong. Nah pas itu jadi kita memang benar-benar di rumah masing-masing, nggak ada kegiatan apapun. Jadi ya paling seperti saya latihan pakai kasur. Pakai kasur.
Jadi saya bikin bikin lane-nya itu pakai kasur. Jadi kayak ada kasur bekas gitu kan. Jadi taruh aja gitu, terus di pinggir-pinggirnya dikasih bantal lah, dikasih boneka apapun yang supaya nggak kena dinding lah gitu pokoknya. Oh, Nah, oke. bolanya yang dari bowling saya bawa pulang dengan sepatu ya beneran kayak main aja gitu. Meskipun nggak ada pinnya ya, tapi cuma lempar supaya feel-nya itu masih ada gitu. Oke, biar feel-nya nggak hilang ya, bener-bener sih. Betul, karena kadang-kadang kayak kita sebulan nggak main aja, feel-nya tuh beda gitu. Oh iya, bener banget. Cara ngelepasnya segala macamnya tuh beda, pasti swingnya semua beda. Jadi ya supaya paling nggak ada sedikit rasa megang bola gitu kan. Betul, 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 betul. Itu gue juga berasa banget tuh pas kemarin kan, emang Maret itu kan mulai pada tutup kan tuh. Kita nggak bisa, ya mau ke mall segala macam semua udah tutup lah ya. Betul. Gua itu kan nge-gym ya. Jadi gue tuh lagi sebenarnya pas menjelang akhir tahun itu tuh gue lagi bulking sebenarnya. Gue lagi ngincer berat badan 80 kilo. Udah 78. Udah 78, tiba-tiba Maret, bek, udah tempat gym tutup semua. Oh, mati lu. Iya, iya. Tempat gym Aku tutup aja kalau nggak salah terakhir nge-gym itu kalau nggak salah seminggu Maret itu masih kena seminggu di Iya, gym. iya, iya, Habis itu sama. udah nggak Sama, boleh. sama, sama. Abis itu nggak boleh kan? Abis itu nggak boleh. Wah, gue muter otak nih. Gue lagi bulking. Kalau gue terusin apa kalori surplus kan, yang tapi nggak latihan beban kan sama aja kan. Yang ada lemak naik, ya kan? Emang. Lemak naik, tapi Iya, otot iya, iya. otot kagak naik. Ya udah mau nggak mau Betul. akhirnya jadi mau nggak mau harus switch total lagi jadi kayak orang ini, Oh. orang cutting kalori defisit kan, jadinya Betul. diet. Porsinya diturunin lagi ya cuman nggak latihan beban jadi cuman jogging pagi doang Iya, akhirnya paling on body weight ya. betul betul dan ya berat gua akhirnya turun jadi dari 78 udah 78 tuh jadi 70 pas gue balik ke gym orang-orang pada kaget gila kok lu kurus banget sekarang. Benar-benar emang. Aduh Iya. kacau banget deh tapi Tapi memang gitu deh susah. iya tapi gue penasaran nih lu kenapa Sharon suka bermilih menjadi atlet bowling. Bowling Itu itu kan biasanya gini, iya bowling gini ya. Bowling itu kan bukan olahraga yang gimana ya, bukan olahraga yang populer lah di Indonesia ya. Malah orang sering berpikir main bowling itu mahal dan yes I agree satu game aja sekitar sekarang berapaan ya? Sekitar 50 ribuan ya satu game ya kurang lebih. betul. So why did you choose bowling as your professional athlete? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama saya karena memang betul exactly bowling is not very popular in Indonesia ya. And aku pun sendiri ketika pertama kali main bowling itu kayaknya waktu mungkin SMP. Menurut saya bowling itu is not a sport karena you're bowling indoor kan, nggak keringetan, and then nggak ada lawannya gitu. Lawannya itu cuma pin-pin di sana dan for me it's boring. Kalau main basket kan ada lawannya, kalau mungkin main volley kelihatan gitu ada lawannya, badminton tuh juga ada lawannya, tapi kalau bowling itu it's you and the pins. Kayak doing the same thing all over again itu kan lama-lama bosen ya. So awalnya tuh memang orang tua aku kan main bowling, tapi just fun bowler aja, bukan yang sampai atlet atau gimana. Aku diajak main bowling, my immediate reaction itu bener-bener ini apaan sih, nggak suka gitu kan. Buat aku ini apaan gitu, nggak ini. Terus and then ada satu turnamen junior, and ya aku ikut aja gitu loh, cuma for fun aja ikut. Tapi pada saat turnamen itu aku bagus, I didn't win, but aku main bagus, and semua orang amazed gitu loh. Ini siapa? Kayak who is this gitu kan. Terus dari situ mungkin kelihatan seperti ada bakat, jadi ya ditekunin dan puji Tuhan sampai sekarang ya. Itu lumayan. Ditekunin itu gimana? Gue kurang tahunya begini nih, karena bowling itu kan apakah ada klub kayak misalnya basket atau bola itu kan ada klub, kita bisa ikutan tuh dari klub under 10, under 15, kan ada umur jenjang umur ya kan. Bowling itu ada nggak sih kayak gitu? Bowling ada. Oh ada It's juga. The same. Jadi ada juga, tapi mungkin nggak ada kelas-kelas umur ya. Tapi kalau pertandingan itu pasti ada junior, dan ada yang open for everyone gitu. Dan waktu itu kan ikutnya junior terus. Dan mungkin karena agak sering menang ya lama-lama, kepengen terus gitu. Dan for me,
the feeling of winning itu addictive. Jadi sekali menang, kayaknya pengen menang terus gitu loh. Jadi ya terus-terus aja ya, ditekuninnya ya dengan latihan. Mungkin ada pelatih ya waktu itu ya. Terus dan bowling itu kan nggak banyak peminatnya. Jadi in a matter of how many, mungkin 1 year, 2 years, langsung aku direkrut national team. Jadi junior team and everything. By the time aku SMA, itu aku udah main SEA Games. Oke, itu tahun berapa tuh? Aduh, it's a long time ago. 2001. Oh, 2001. Wah, berarti lu udah main berapa lama ya jadi atlet bola? Udah 10 tahun. Masih, yes. Iya. Dan bagusnya bowling itu ya, kan kalau olahraga lain mungkin umur 20 something itu udah tua gitu kan. Iya. Justru bowling itu kayak umur 30, 40 itu semakin berpengalaman, dia malah semakin bagus. Karena semakin lane itu kan, yang orang nggak tahu, di lane itu kan ada minyaknya. Oh, oke. Ada minyaknya. Dikasih minyak kan. Dikasih oil gitu, special oil gitu. Dan itu ada patternnya. Jadi ada bentuk-bentuknya itu. Dan itu yang harus kita pecahkan gitu loh. Jadi dengan bentuk seperti itu, kita harus mainnya pakai bola apa, mainnya dari mana, lemparnya seperti apa, itu beda-beda. Oh, oke. Ada caranya, ada tekniknya. Yes, betul. Jadi bowling is just not a sport, tapi itu juga ada sainsnya. Oh. Ada launch angle-nya, segala macam, and you do it sama terus setiap kali. So it's a bit complicated ya. Iya. So ya, jadi terus-terus itu harus dipecahkan gitu. And itu yang membuat sampai sekarang aku masih main bowling, karena menurut aku bowling itu never end gitu loh. Banyak yang masih harus dipelajari. Itu yang aku suka. Memang kalau atlet bowling sendiri paling tua tuh yang pernah lu dengar profesional ya. Profesional itu bisa sampai umur berapa sih? Sampai 60 itu masih ada loh. Sampai 60? Yes. As long as kamu fit ya. Jangan yang 60 terus cuma tidur-tidur doang, mungkin ya itu a bit hard. Tapi kalau yang 60 terus you practice all the time, mungkin masih jaga fitness or everything, itu masih oke. Oke. Karena kan kayak, kamu udah pernah lihat lane seperti ini, jadi you know how to deal with it gitu. Terus pertandingan lagi, saya udah pernah main yang kayak gini, jadi udah tahu gitu. So semakin banyak pengalaman sebenarnya tuh semakin bagus gitu. Makanya mungkin makin tua umurnya, kadang-kadang juga makin bagus gitu. Oh, berarti lifespan-nya panjang banget ya? Yes. Wah, hampir umur 60 berarti masih bisa. Gini nih, misalnya gini. Kayak gue lah, gue umur 37 nih, gue baru mau mulai terjun sekarang sebagai atlet bowling. Misalnya, gue pengen coba jadi atlet bowling, bisa nggak? Mau mungkin? Iya, why not? Bisa, karena gini, kalau memang olahraga lain nggak bisa kan? Kalau olahraga lain, misalnya gini, olahraga lain gue mau jadi atlet bola sekarang, karena gue liat Cristiano Ronaldo main, keren banget, gue main bola profesional. Udah telat kan, nggak mungkin kan? Ya, mungkin catur bisa. Biliar. Atau golf kali ya. Yes. Ya kayak begitu. Jadi karena mungkin kalau fisiknya tuh nggak terlalu yang sampai lari sana, lari sini gitu. Even though memang butuh fisik yang bagus kan. Tapi it's more mentally kali ya. On how you deal with the lanes and how you deal with the tournament, so kan pressure and everything, itu sangat berpengaruh. Gitu. Nah, talk about bowling itu olahraga mahal. Memang gue tahu kalau sekali game itu di Jakarta kurang lebih 50 ribuan ya. Yes. Tapi untuk another equipment-nya itu kayak bola. Setahu gue bola pun atlet-atlet bowling itu pada punya sendiri kan. Betul. Itu berapaan sih kira-kira memang modalnya misalnya gue pengen ini, kayak tadi kan gue bilang gue pengen nih jadi seorang atlet bowling. Gue butuh modal berapa nih kurang lebih di awal nih misalnya? Kalau memang mau serius main bowling ya, unit satu bola itu 3 juta. Bolanya itu 3 juta? Yes. Oke. Dan bola itu kan ada beloknya macam-macam ya. Ada yang belok banget. Jadi bola itu bisa muter gitu kan. Udah pernah lihat belum bola orang yang main bowling bolanya belok gitu? Pernah. Itu ada faktor bolanya juga, bukan karena emang teknik dia. No, itu dari bolanya. Karena dari bolanya itu di dalamnya itu kayak ada a bit pemberat. Jadi emang dia muter kan.
Nah, lama-lama itu kan dia akan mengikuti gitu loh, pusat sentralnya gitu. Itu yang membuat bolanya itu belok. Nah, setiap bola itu beda-beda beloknya. Ada yang beloknya smooth, ada yang beloknya agak lancip, ada yang muternya muter banget, ada yang muternya lama, itu beda-beda. Dan tergantung sesuai kebutuhan lane tuh perlu apa gitu. Tapi kalau pemula kan yang standar aja lah gitu. Itu sekitar 3 juta. Nah, kan kalau bowling itu kan selalu ada 2 frame. Jadi pertama kali kamu lempar, habis itu sisa pin berapa, kamu habisin gitu kan. Iya, betul. Kecuali strike Kalau ya. bolanya belok, kalau bolanya belok, yang pin-pin di ujung kan susah tuh. Betul, betul. Nah, itu perlu bola yang lurus. Nah, itu beda lagi bolanya. Oke. Bener-bener. Itu aja pusing ya. Bener-bener. Karena kalau kita misalnya lempar di frame yang pertama, kalau paling susah emang kalau pinnya itu di ujung kan. Ini gimana caranya? Betul. Ini kalau sisanya 2, satu di ujung, satu di ujung. Udah tuh. Kalau gue sih bingung. Ini mesti gue apain nih? Mau pilih salah satu kan. Biasanya ya bolanya lebih sering nggak kena. Emang gitu. So Okay. we need another ball yang jalannya lurus, yang untuk khusus yang pin ujung-ujung begitu. Oke. Satu bola 3 juta. Dan biasanya profesional tuh butuh berapa bola biasanya? Oh, kita banyak. Kalau pertandingan aja, paling sedikit tuh kita bawa 6. Itu modal sendiri tuh, mesti punya sendiri berarti kan? Kalau tim nasional kan biasanya dibayarin negara ya. Itu part of equipment kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau ini sendiri, kadang-kadang ada yang disponsor, kadang-kadang ada yang emang kita beli sendiri gitu. Oke. Berarti tergantung. Bola sendiri aja taruh lah ya, secara kasar 18 juta kalau kita mau punya 6 macam bola nih. Ya, tapi kan itu udah yang kayak profesional ya. Soalnya kan kita ke luar negeri kan kita lane-nya kan beda-beda gitu kan. So we have to be prepared lane-nya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang pemula-pemula, cukup satu bola yang agak belok sama satu bola yang lurus. Itu udah cukup. Terus nanti kalau udah mau naik ke levelnya atas lagi, baru beli lagi. Ada glove lagi? Kalau pemula biasanya iya, karena kan tangannya belum kuat ya. Jadi glove itu sebenarnya kan untuk kayak supaya tangannya tuh lebih kuat gitu. Tapi kayak untuk wanita-wanita itu banyak yang pakai glove. Aku pun sendiri main masih pakai glove. Karena tangan aku kan agak kecil dibanding orang-orang gitu kan. Dan mungkin nggak sekuat yang cowok-cowok atau segala macam, aku masih pakai gitu. Belum sepatu, karena sepatunya khusus. Oh iya, sepatunya beda lagi tuh. Kalau kita main harus kan nyewa. Kita harus slide, kita harus meluncur kan. Kalau nggak ada meluncur itu kita nggak bisa main bowling karena kekuatan itu di situ dan itu nggak boleh kena air, nggak boleh kotor. Oke. Jadi kita cuma boleh pakai di arena bowling situ aja. Kalau kita mau ke WC atau kemana, kita ganti sepatu dulu. Ya, sepatu itu kalau nggak salah 2 jutaan. 2 jutaan, udah kayak harga sneakers kurang lebih lah ya. Iya kan, kurang lebih sama kayak harga sneakers. Iya. Tapi bedanya ini cuma bisa dipakai di lapangan bowling aja, ya kan? Iya. Di arena bowling aja, nggak bisa dibawa keluar. Betul. Oke. Kalau baju? Terus belum lagi ada tape, ada segala macam. Iya, takutnya kan kadang-kadang ada yang jarinya robek or everything itu kan ya perlu tape untuk perlindungan. Terus kalau misalnya jempol bolongannya besar atau apa bisa ditaruh tape gitu. Itu aksesoris. Nah, untuk pemilihan bola sendiri kan ada beratnya masing-masing itu gimana sih bola itu beratnya? Jadi memang sebenarnya harus kalau kita mau main bowling tuh kita harus datengin ke toko yang namanya kalau di bowling tuh pro shop. Ya, di sana kan pasti ada ahlinya ya. Nah, dari orang itu nanti ditanyain, mungkin dia akan customize, kamu maunya bola berapa? Karena belum tentu orang yang badannya kecil nggak kuat gitu. Karena mungkin emang dia kuat kan, bisa juga. Ada orang yang badannya besar tapi dia nggak kuat gitu. Jadi harus tergantung kekuatan masing-masing. Dan di bowling center itu kan ada bola-bola yang kayak untuk umum kan, itu boleh dicoba beratnya. Kamu kuat apa enggak gitu. Tapi itu pegangannya itu umum. Jadi memang buat siapapun. Sedangkan kalau kita punya bola masing-masing, itu disesuaikan sama jari-jari kita. Oke. Iya. Betul. Karena dulu gue inget banget berapa kali tuh kalau dapet bola yang bolongannya tuh nggak enak di jari pas kelepasnya itu. Emang. Sakit bener. Betul sekali. Nah, Sharon sendiri pakai berapa
Berapa nih beratnya? Aku pakai 15. Itu standar kalau pemain bowling tuh 15. Itu 7,5 kilo. So 15 pounds. 15 pounds. Oke, 7,5 Nah, kilo. Ya, ya around 7. lumayan, 7,5. Iya. Makanya kalau orang-orang pikir bowling itu nggak perlu inilah, kita cuma lempar-lempar, tapi itu bola yang kita bawa itu berat loh. Iya, bener, berat. Kita harus berjalan dengan kayak kita bawa bola itu kayak kita nenteng kalau misalnya dari pasar kayak atau dari mana, kalau nge-gym lah. Kita kan ada bawa barbel gitu. Itu kan kadang-kadang berat kan? Iya, betul. Nah, itu kita jalan bolak-balik 200 kali anggapannya. Itu kan butuh tenaga, butuh energi. Ya kan? Iya. Ya, so begitu deh. Berarti modalnya mahal ya juga ya. Apakah ini memang yang jadi salah satu faktor terbesar kan bowling nggak gitu populer karena mahal? Mungkin it's mungkin salah satu faktor ya, karena nggak semua lapisan masyarakat bisa mengakses ya, kayak seperti badminton atau olahraga sepak bola atau ini. Tapi mungkin juga karena di sekolah-sekolah belum ada program yang memperkenalkan ini, karena kan mungkin juga sekali lagi itu mahal. Tapi kalau dilihat di Indonesia itu termasuk salah satu negara yang pembibitannya itu susah. Jadi kayak contoh saya udah 20 tahun gitu kan di tim, belum ada yang ngegantiin kan. Nah berarti kan regenerasinya kurang baik ya. Tuh, sedangkan kalau di negara lain itu banyak banget yang main. Karena memang mereka dari sekolah-sekolah itu udah diperkenalkan. Oh bowling nih olahraga, kayak ekskulnya itu bowling. Begitu, dan di sini nggak banyak yang seperti itu. Lapangan bowling itu not famous. Lapangan bowling di Jakarta ada berapa banyak sih? Nah, itu dia. Ancol ada kan? Ancol yang paling lama tuh. Iya. Jaya Bowling ya. Ya, satu lagi di Arta Gading ada. Iya, Arta Gading. Nah, di tempat-tempat lain udah pada tutup. Sama satu lagi di BSD kalau ini ada. Oke. The Breeze. Dulu pernah main di IX. IX dulu pernah ada di Indonesia kan? Iya, tapi udah tutup. Oh iya, IX itu juga tutup sih. Betul. Itu banyak ya tempatnya ya. Gimana orang mau main. Aneh kan misalnya mau main, mungkin kadang-kadang rame udah malas nggak jadi. Bener. Terus kan kalau yang kayak IX kan di mall ya, jadi orang lagi jalan-jalan, ada tempat bowling nih, main bowling yuk, kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kayak di Ancol kan tempat sendiri ya. Jadi kalau emang orang baru mau main bowling banget baru ke sana gitu. Gue terakhir kali tuh main di Ancol bowling itu tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Setelah udah lama banget tuh nggak pernah ke sana. Dulu itu kan Ancol Jaya Bowling Ancol itu kan terkenal dan juga di belakangnya kan ada highlight. Itu kan meriah banget gitu. Warna-warni kan. Cuman highlightnya sekarang udah nggak, ya kemarin kebakaran udah nggak buka lagi. Iya. Gimana ya? Kok kayaknya agak gedungnya menurut gue mesti direnov lagi sih gitu sih, mesti dibagusin lagi sih karena udah terlihat tua dan ya I think need renovation sih. Kalau mungkin gedungnya ya kayak memang dari dulu stylenya tuh sama terus dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Cuma memang dalamnya itu kalau Ancol itu aku akui salah satu yang terbaik di Indonesia, mungkin di Asia. Maintenance-nya bagus sekali. Emang standarnya standar internasional banget. Kan ada baru kan di Jakabaring ya kemarin pas Asian Games. Ya Palembang, iya. Itu bagus tuh, gede lagi. Besar karena memang gedungnya sendiri itu besar banget. Iya, gitu. Nah ini kemarin gue sempat dengar ada cerita menarik nih, katanya tim bowling itu pas lagi Asian Games sempat nggak dapet tempat di Wisma Atlet. Mana ya? Iya, jadi ceritanya panjang sekali ya. Kan memang mungkin Asian Games itu kan persiapannya banyak ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, mungkin juga dari pusatnya keteteran juga kan. Nah kita tuh pas persiapannya memang ditempatin tuh di hotel karena Wisma Atletnya belum siap. Gitu kan selama latihan, tapi kita dijanjikan ketika nanti sebelum Asian Games dimulai paling nggak sebulan sebelumnya kita udah bisa nempatin wismanya, jadi supaya kayak biasa lah gitu loh. Jadi kita pas nanti pertandingan kita sudah biasa gitu. Tapi
ya mungkin ya nggak tahu kenapa mundur gitu loh. Jadi sampai 1 minggu sebelumnya kita belum bisa masuk. Padahal kita udah packing semuanya tuh kan. Tinggal angkut barang, ayo kita ke Wisma. Ternyata masih belum siap gitu. Nah, pada saat hari H kita udah dibilangin suruh siap-siap. Oke, kita udah seneng kan nih. Terus kita udah nyampe ke lobi, semua udah pada ngumpul di bawah, udah dengan peralatan kita udah di pack semua. Ternyata dapat kabar kita nggak bisa masuk karena ternyata penuh, kuotanya udah habis. Gimana ngaturnya? Penuh, kita belum masuk loh. Ya jadi katanya udah penuh dan diprioritaskan untuk yang luar negeri aja gitu kan. Jadi supaya mereka semua di satu tempat gitu. Jadi untuk yang pemain Indonesia yang main di Palembang semua ditempatin, dikasih hotel yang ada di kota. Cuma kan kalau di kota tuh agak jauh ya. Dari Jakabaring itu kan kayak another state gitu. Nah, jadi kita minta ada hotel yang lebih dekat aja supaya kita di perjalanan itu nggak capek. Karena kalau menguras tenaga banget ya kalau misalnya dari hotel ke tempat ke venue-nya 1 jam udahan kan udah capek lagi gitu. Ya begitu deh. Jadi kita ya anggapannya ya seperti itu, kita nggak bisa masuk karena memang kuotanya udah kelebihan. Tapi ini lucu sih, kalau negara lain nih jadi tuan rumah nih, mereka kan sebisa mungkin bikin tamu itu kan nggak terlalu nyaman dalam tanda kutip kan. Justru itu kan sebenarnya bener ya itu kan keuntungannya tuan rumah kan. Dimanapun loh, keuntungan tuan rumah dong. Oh, gue bisa ngatur, gue taruh aja dia di hotel tapi hotelnya hotel yang jelek gitu misalnya. Kalau yang tuan rumah gue kasih yang bagus biar lebih nyaman. Kayak gini contohnya deh. Ingat ini nggak? Ingat gue nggak tahu lu nonton nggak The Last Dance-nya Chicago Bulls Michael Jordan di Netflix? Nggak nonton. Oh, nggak nonton. Jadi waktu itu sempat ada satu masa tuh di mana Bulls final tuh lawan Utah Jazz. Nah ini lagi kan mereka kan kalau final itu kan 7 pertandingan kan, best of 7 kan, nyari 4 yang dapat 4 kemenangan dulu di antara 7 pertandingan kan. Jadi pas lagi Chicago Bulls tandang ke Utah Jazz, ke Utah, Michael Jordan itu dikerjain. Jadi gini, Michael Jordan malam-malam tuh lapar, dia pesan pizza. Dia pesan pizza dan datang orang tuh nganterin pizza ke hotelnya. Udah diantar dan setelah dimakan Michael Jordan nggak lama diare. Oke. Dan itu diarenya sampai besok karena pertandingannya besok kan lawan Utah Jazz. Ya itu. Orang bilangnya waktu itu taunya Michael Jordan itu pertandingan flu-nya Michael Jordan. Tapi sebenarnya Michael Jordan itu keracunan makanan dan dia tuh nahan diare. Susah loh itu. Iya. Susah loh itu. Dan tapi maksud gue gitu, itu kan harusnya kalau gue jadi panitia, justru ini kalau misalnya penuh, gue akan memberikan advantage justru buat tuan rumah dulu dong. Biar yang itu ke sana nggak nyaman. Ini kok jadi terbalik? Ini terbalik ya? Ya, Indonesia kan bangsa yang sangat ramah. Ya kan kita welcome semua datang gitu kan untuk melihat negara kita bagus, indah, budayanya baik ya. Jadi itu mungkin yang dikedepankan. Tapi nyusahin tim ambil sendiri. Positifnya aja ya. Tapi nyusahin tim sendiri ya. Iya, begitulah. Ya, kita kaget juga sih waktu itu. Pastilah, gimana nggak bete gitu kan. Kalau namanya tanding ya harusnya kan kita konsentrasi buat tanding aja. Kayak yang begitu-begitu kan harusnya udah bukan tanggung jawab kita lagi. Sudah cari hotel sendiri. Ya begitu deh. Nah, pengalaman di Asian Games sendiri gimana tuh? Itu kan Asian Games kemarin di Indonesia sukses banget kan. Tapi kalau di tim bowling bagaimana nih? Kebetulan ya, untuk tim bowling sendiri nggak sukses kita di Asian Games. Jadi untuk saya kan karena aku main udah 3 Asian Games. Yang terakhir itu yang kemarin di Indonesia, itu yang pertama kali tim Indonesia nggak dapat medali. Sebelumnya selalu dapat. Itu ya begitulah. Tapi ya kita ambilkan pelajaran aja itu. Kita fokus ke depan, nggak usah dilihat-lihat lagi yang ke belakang. Take apa yang penting, yang kita belum lakukan,
kita fokus ke depan. Nah, si game sendiri kan dapat 2 medali emas nih. Oh, itu pasti seru banget ya. Gimana rasanya mendapat medali emas di SEA Games? Ya, sebenarnya aku dapat medali emas pertama itu 2007. Oh, 2007. Okay. Terus 10 tahun kemudian, which is 2017, dapat lagi emas. Tapi yang 2007 itu aku dapat individual. Nah, 2017 dapat double. Jadi tahun ada kelasnya ya? Apa sih? Ada nomornya? Ada nomor-nomornya. Jadi ada single, ada double, ada tim. Tergantung tuan rumah sih. Kadang-kadang ada tuan rumah yang mau, tergantung dia maunya apa. Kadang-kadang single dicoret, atau kadang-kadang trio dicoret, atau kadang-kadang tim dibeda-bedain, nggak tahu. Tergantung tuan rumah maunya apa. Gitu. Nah, kemarin itu yang 2017 saya menang double. 2019 dipasangin kembali dengan pasangan yang sama, kita dapat emas lagi. Jadi 2015 sebenarnya udah dipasangin, namanya Tanya Romimper. Dia dari 2015 tuh udah dipasangin kita berdua, kita cuma dapat perak waktu itu di Singapura. 2017 di Malaysia kita dapat emas, 2019 dipasangin lagi, kita dapat emas lagi. Gitu. Itu rasanya gimana? Kalau tuh? Ditanya Kita rasanya ya. Terus Wow. lagu Indonesia Raya itu diputer, itu rasanya gimana? Nggak ada yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi semua kerja keras sepanjang berapa tahun itu, semua air mata, keringat, bahkan darah loh. Soalnya kadang-kadang tangan bener-bener robek kan. Itu udah nggak ada artinya. Ketika kita udah di podium, kita udah lihat bendera, kita nyanyi Indonesia Raya, aduh merinding. Itu rasanya nggak ada yang bisa gantiin. Makanya aku bilang kemenangan itu candu kayaknya, addictive. So mau terus. Karena benar-benar rasanya tuh wow. Sensasinya ya yang luar biasa ya kalau memenangkan sesuatu itu ya. Merinding. Gue. Jadi bukan cuma pas lagi di podiumnya kita nyanyiin lagu ya. Dari ketika kita menangnya, itu kalau aku bisa mendeskripsikan kan, setiap lemparan itu, kalau di bowling itu kita teriak-teriak, benar-benar yang kayak fighting spiritnya tuh, adrenalinnya tuh naik semua. Just for that gold medal itu kita semua, wah ribut gitu. Dan begitu sampai ke penentuan, kita strike, kita sukses, kita menang, itu begitu kita balik ke belakang, kita lihat semua orang yang mendukung kita itu berbahagia, terus kita pelukan satu sama lain, udah sampai nangis-nangisan, udah semua orang kasih selamat, terus kita jalan dari yang tempat mau naik ke podium itu, sampai kita namanya dipanggil, kita naik podium, kita kibarin bendera, itu rasanya, waduh, pada saat itu ya teringat semuanya yang sudah kita lakukan, kita latihan kita, orang-orang yang kita cintai, yang sudah support kita, itu semua keinget, dan itu bikin merinding beneran. Gue aja merinding loh denger lo cerita kayak gitu. Emang. Sambil membayangkan. Lagi dirasain. Maksudnya meskipun udah pernah ya, tapi setiap kali naik di sana itu rasanya kalau pasti nangis. Iya. Karena Indonesia Raya itu menurut aku juga satu lagu yang sangat bagus ya, angker kalau aku bilang, sakral banget. Jadi kayak ketika kita nyanyi, apalagi kalau misalnya kita dalemin kata-katanya, itu kan selama latihan itu kita setiap hari nyanyi kan. Pada saat kita membuka hari itu kita nyanyi Indonesia Raya satu tim. Jadi ketika Indonesia Raya itu benar-benar kita kumandangkan, itu rasanya itu benar-benar sangat meresapi, itu sangat gila. Gitu. Iya. Ini lucu sih. Kalau dulu pas kita sekolah upacara bendera Indonesia Raya, kadang-kadang kita suka malas-malasan ya setengah-setengah ya ngikutin upacara kan. Benar. Iya kan. Tapi ya kalau lagi pertandingan olahraga gini deh, kalau lagi misalnya timnas Indonesia yang sepak bola ya main di GBK tuh Gelora Bung Karno. Biasa kan sebelum mulai kan nyanyi lagu kebangsaan dulu dong masing-masing tim kan. Gila itu kalau lagi Indonesia Raya dinyanyiin bareng-bareng satu GBK itu. GBK kurang lebih 80.000 orang kan kapasitas kan. Wah gila itu rasanya. Kita cuma nonton. Gue cuma nonton. Tapi ketika lihat orang satu stadion itu nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng, wow, it's really amazing.
Apalagi lu yang memenangkan kejuaraan, membela nama Indonesia, terus lu pakai bendera merah putih, terus lu dapat medali. Aduh gila, itu sih rasanya. Apalagi kalau misalnya pas penutupan ya, terus kita lihat kan pada jalan, kibarin gitu kan, penutupan SEA Games atau apa gitu, and then kamu sadar bahwa you're part of it gitu, itu wow, sesuatu banget. Meskipun kita nggak jalan di sana ya, karena mungkin kita beda state atau apa, tapi kayak you're one of them gitu, kayak emang bangga banget gitu. Tapi itu juga mungkin juga pas aku sekolah dulu sebelum benar-benar timnas ya, juga kayak upacara ya seadanya gitu kan, panas-panasan, ada panas banget ya gitu kan. Tapi pas udah mulai main bowling, terus mungkin di tim nasional kita diajarin kan, maksudnya nasionalisme itu ditanamkan gitu dalam hati masing-masing. Jadi memang benar-benar ketika kita bertanding itu yang kita bawa itu udah bukan individu kita masing-masing, tapi memang benar-benar nama negara yang ada di belakang kita gitu. Jadi itu udah tertanam dalam hati kita, yang benar-benar kita fight for our country. Gitu. Jadi kadang-kadang ini juga ya, kayak kan masyarakat Indonesia tuh mulai aware sama yang namanya olahraga kan beberapa tahun terakhir. Jadi mungkin kalau dulu-dulu dapat emas ya biasa aja gitu, tapi kayak akhir-akhir ini, especially after Asian Games, ketika kita dapat emas tuh banyak banget yang netizen yang selamat ya gitu kan. Terus kan kita paling jawab, terima kasih. Terus banyak yang ngomong terima kasih telah membanggakan Indonesia. Itu rasanya wah, gue tuh padahal kayak maksudnya sih kayak gitu. Ya, tapi gitu, memang, banyak yang komen wow. Tapi memang gue selalu percaya sih, olahraga itu adalah salah satu cara paling efektif untuk ini sih, menunjukkan bangsa kita sih. Betul. Iya kan? I agree. Mau cara apa lagi gitu? Kalau kita misalnya mau bermain di teknologi atau bidang-bidang lain, itu kan butuh waktu kan juga yang susah, lama, dan belum tentu juga kita sanggup untuk SDM-nya. Tapi kalau olahraga itu harusnya kan bisa kan? Maksudnya betul. Itu lebih shortcut kan kalau gue bilang ya, kalau untuk mengharumkan nama ya, kalau dibandingin kita misalnya pengen ke negara seperti Jepang atau Amerika gitu, itu kan butuh waktu proses yang bisa beratus-ratus tahun ya. Gitu. Iya. Ya mungkin juga ya, karena menurut aku juga orang Indonesia sendiri sangat berbakat ya dalam hal olahraga, dan yang paling penting itu fighting spiritnya orang Indonesia itu luar biasa. Kelihatan banget dari cara kita berjuang untuk meraih kemerdekaan itu kayak apa kan. Dan itu sebenarnya dalam setiap insan Indonesia itu ada fighting spirit, itu mau menang itu ada. Jadi ketika beberapa orang itu, para atlet Indonesia itu sedang berjuang, itu tuh ditunjukkan. Tuh. Nah, tentang jadi atlet sendiri, ini kita mungkin sedikit geser kali ya. Atlet itu kan di Indonesia itu kan ya kayak Sharon mungkin dapat medali emas, ya membawa nama harum bangsa Indonesia. Tapi kan juga banyak cerita atlet-atlet yang menyumbangkan medali itu setelah pensiun hidupnya kan susah. Hidupnya tuh tidak sejahtera. Nah, kalau Sharon sendiri ini gimana nih? Apakah mungkin juga sekarang ada bisnis atau bagaimana? Jadi memang kalau dari tahun ke tahun ya, kan aku udah 20 tahun jadi atlet kan. Jadi mulai udah tahu lah, jadi dari masa ke masa seperti apa. Memang kalau dahulu itu kadang-kadang kalau misalnya kita latihan, saya suka lihat ada kayak bapak-bapak jualan kopi, terus kalau ditanya dia dulunya atlet apa gitu kan, tapi karena udah pensiun jadi dia mau nggak mau kerja jadi jualan atau apa. Terus lama-kelamaan itu makin baik ya kalau menurut aku. Olahraga itu makin diperhatikan. Terakhir itu presiden kita Pak Jokowi itu menjanjikan PNS kepada beberapa atlet berprestasi termasuk saya. Jadi ketika suatu hari nanti kami sudah pensiun, kami bisa bekerja di pemerintahan. Tapi ya mungkin belum bisa semuanya ya. Tapi sudah lumayan banyak yang direkrut jadi PNS. Dan menurut kami itu luar biasa. Karena memang kalau kita terus-menerus berpikir tentang, masa depan gue gimana nih ya? Nanti kalau gue mau olahraga terus, ntar gue gimana nih? Apa mendingan gue sekolah aja? Apa mendingan gue bisnis aja gitu kan?
Tapi dengan adanya PNS ini, itu sangat membantu. Jadi kita nggak terlalu mikirin, nah ke depannya gimana. Karena udah ada yang, paling nggak ketika nanti saya pensiun, itu aku punya pekerjaan. Gitu. Gitu. Karena kan ini sebenarnya juga yang menjadi salah satu barrier ya. Kalau misalnya ada anak nih pengen jadi atlet, orang tuanya suka ngelarang. Kayak gue lah, contoh paling gampang. Gue dulu pengen jadi atlet, pengen jadi pemain bola kan. Gue dulu tuh demen bola sama basket. Gue sempat ikut klub basket pas lagi zaman SMP. Ya, tapi cuman dianggap sebagai ya main-main iseng aja. Nggak mungkin akan masuk profesional gitu loh. Walaupun pas lagi itu kebetulan kan waktu itu latihannya di Lokasari ya, Gor Lokasari itu. Jadi kelar latihan tuh siang tuh kadang-kadang Aspak suka datang buat latihan di situ. Kita sering lihat, wah kadang-kadang suka main bareng. Tapi ya udah, itu kan hanya bisa sementok sampai di situ aja. Karena buat orang tua gue mungkin kalau jadi atlet mau makan apa nanti kalau udah gede, udah dewasa, udah married nanti mau makan apa? Karena nggak ada masa depan yang menurut orang tua gue gitu. Dan mungkin juga untuk orang tua yang lain gitu. Nah, gimana ya? Apakah lu setuju nggak sih kalau misal sebenarnya industri di Indonesia ini untuk olahraga ya sebenarnya tuh punya potensi untuk digarap gitu. At least gini deh, kalau menurut gua atlet itu kalau punya agent atau mungkin punya manajemen yang mengatur supaya brandingnya atau mungkin nanti dia bicaranya nanti kalau ke publik gimana segala macam itu kan kayak dicontoh di luar paling gampang lah itu kan udah sangat-sangat maju banget kan industrinya kan. What do you think about that? Do you really need that untuk seorang atlet-atlet di Indonesia? Kalau di Indonesia ya, menurut aku agak sulit. Kalau mau ngikutin Amerika atau yang lebih maju lah yang olahraganya. Karena di Amerika sendiri kan, kalau kita masuk college, itu kan udah diperkenalkan sama yang namanya dunia olahraga. Udah diperkenalkan sama yang olahraga profesional, yang udah mungkin dibayar atau digaji. Sedangkan di sini kan, kalau kamu nggak timnas, ya kamu nggak digaji, kecuali kamu masuk klub. Dan itu pun olahraga tertentu mungkin, seperti badminton, basket, volley kan. Tapi nggak semua olahraga seperti itu, ya kan? Terus, dan aku sangat percaya, mau kita olahraga, pendidikan itu sangat penting. Untuk bekal kita di kemudian hari. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Cedera itu gampang terjadi. Dan usia atlet sampai berapa sih? Dan nggak semua atlet itu berhasil sampai top. Kalau kamu ya cuma sedang-sedang aja, mau kemana? Gitu kan. So I think education itu penting. Dan kalau yang namanya manajemen itu, biasanya kan mereka kalau udah terkenal ya, baru diambil. Tapi kan sebagai seorang atlet itu yang harus dibina tuh dari dasar. Nah, ketika di dasar itu yang justru kita perlu biaya sampai seorang atlet itu jadi baik. Kalau udah jadi bagus mah banyak pasti mau tawaran apa kita main turnamen aja langsung banyak duit gitu. Tapi yang paling penting itu pembinaan, dan atlet Indonesia itu banyak sekali. Gak bisa semuanya tuh dibina secara khusus gitu. Karena kita terlalu banyak mungkin. Iya. Kemarin soalnya gue sempat ngobrol sama, kalau mungkin Sharon kenal sama Bung Wesley yang dulu mantan wartawan. Oh iya. Iya. We talk much tentang ini loh, tentang gimana sih tentang industri olahraga di Indonesia. Jadi dia juga salah satu ini yang menjadi ini dia juga concern dia sebenarnya. Kalau bisa kita bikin industrinya ini, ya kayak misalnya gini deh, atlet itu sebenarnya kan yang penting kan dia tanding, ya kan. Tapi kan di satu sisi kadang-kadang juga ya kayak tadi gue bilang, kalau misalnya dia udah memasuki usia pensiun atau mungkin dia pengen naikin branding namanya, karena atlet itu sebenarnya juga salah satu dibandingkan juga kalau kita compare dengan artis atau mungkin yang lain-lain di dunia hiburan ya, salah satu yang sebenarnya punya brand value itu juga kuat kan, gede kan. Tapi ya susah memang kadang-kadang menemukan banyak ternyata atlet-atlet itu ketika diajakin untuk duduk ngobrol tentang hal ini nggak tertarik. Jadinya nggak maju juga nggak maju juga, kadang-kadang mentok di atletnya juga ya. Mungkin ya tadi mungkin faktor ini juga kali, faktor education juga kali ya, mungkin mereka pendidikannya mungkin belum nyampe di sana, jadi mungkin juga secara pemikiran juga nggak nyampe ke situ juga jadi. Mungkin karena sepengalaman saya banyak lihat yang apa ya,
ketika atlet udah mulai bagus nih usia remaja kan, digaji, pertandingan dapat duit. Ketika suruh pilih sekolah sama duit kan, waduh, pilihan yang berat nih, gitu loh. Jadi nggak sedikit mereka yang memilih, udah aku mau fokus di jadi atlet aja sebagai karir. Tapi ada juga yang memilih untuk sekolah. Ya dua-duanya sih nggak ada yang salah gitu. Cuma ya pasti ada konsekuensinya, ada resikonya masing-masing gitu sih. Jadi makanya nggak semua juga menempuh jalur pendidikan. Terus sekarang share ada ini nggak? Ada brand nggak yang jadi ini, yang di endorse atau apa? Ada. Cuma kadang-kadang ya mungkin ada yang DM, boleh tolong ini ya, kayak gitu. I'm open to it. Gitu. Oke. Kemarin sempet ini kan nyobain apa tuh Hyundai Ioniq ya? Iya. Jadi disuruh nyobain ya mobil listrik kan ceritanya kan. Iya. Di Jakarta jarang banget nih, di ibu kota aja jarang, apalagi di daerah-daerah lain. Wow, tapi ya gitu. Honestly itu mobil itu bagus sekali. Bagus banget. Oh anjir, beneran. Tapi menurut gue lu punya modal sih sebenarnya kalau lebih mau najemin ini lo branding diri lu sendiri sih sebagai seorang atlet. Ya, mudah-mudahan ya. Harusnya bisa lah, harusnya. Dan selain jadi atlet bowling, ada kesibukan lain nggak sih? Gak ada. So bener-bener full time bowler. Bener-bener full time jadi atlet bowling ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya pelatnas ya, saya harus ke Palembang. Kan sementara ini pelatnasnya di Palembang. Kalau untuk bowling kan. Itu pagi sampai jam 6 sore itu aktivitas terus. Mungkin kalau di Jakarta juga sama. Dimanapun. Jadi memang benar-benar dari pagi kita bangun jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu aktivitas terus. Gak ada waktu. So kalau mau kerja atau apa ya susah gitu loh. So ya begitu. Jadi waktunya tuh padat banget. Belum lagi nanti kalau misalnya ada pertandingan harus keluar negeri. 1 week, 2 weeks, sometimes months. Jadi it's pretty hard kalau mau fokus di dua hal. So, but you enjoy with this bowling thing? Yes, ya gimana ya namanya pekerjaan kan anggapannya pekerjaan ya. Kadang-kadang pasti ada down-nya lah, nggak mungkin semuanya di atas terus kan. Pasti ada jenuhnya, pasti ada kekecewaannya. Tapi kalau dilihat terus secara garis besarnya sih, I'm pretty enjoying these things gitu. Aku enjoyin prosesnya dan semuanya ya. Kadang-kadang harus dipaksain juga dinikmatinnya, tapi ya sampai sekarang sih buktinya masih main bowling, berarti I still enjoy doing this. Iya. Target berikutnya apa nih kalau untuk bowling sendiri di Indonesia? Paling dekat SEA Games sih. SEA Games Vietnam. Tapi kan kita nggak tahu ya, pandemi ini kan nggak menentu ya. Jadi kita masih belum tahu, tuan rumahnya kan di Vietnam. Jadi kita nggak tahu prosedurnya gimana, apa tetap jalan atau enggak. Masih belum tahu. Tapi katanya atlet itu akan dapat vaksin semua dulu deh sebelum mulai lagi. Kalau bowling nggak pernah ikut Olimpiade ya? Atau pernahnya sih? Sampai sekarang belum berhasil ke Olimpik. Meskipun semua atlet bowling, semua kepengurusan bowling itu sudah berusaha setengah mati, bowling itu masih belum bisa diterima di Olimpik. Karena pertama faktor umur tadi. Pemain bowling kan banyak yang tua-tua kan. Sedangkan kalau olahraga lain kan kebanyakan masih muda semua. Gitu. Terus juga bowling kan banyak faktor yang membuat winner itu winner. Gitu. Jadi nggak seperti olahraga terukur yang lainnya. Kalau yang menang itu ya emang itu jago. Kalau bowling kan siapapun bisa menang. Everyone can win kalau di bowling. It depends on the oiling and everything gitu. Tapi kalau emang kamu jago ya jago gitu. Tapi it's not 100% you're gonna win. Jadi mungkin belum bisa diterima sebagai suatu olahraga di Olimpik. Oh gitu ya. Masih berusaha terus-menerus. Di level paling tinggi kita itu kejuaraan dunia sih paling. Oke. Kalau kejuaraan dunia begitu sama juga sistemnya, modelnya kayak Asian Games juga, turnamen gitu atau?
Sama ya. Kayak SEA Games Asian Games ada single, ada double, ada gitu. Biasanya sama. Nah, kalau misalnya nih ada yang mau jadi serius nih menerjuni dunia profesional di bowling nih, apa nih advice-nya nih untuk mereka? Misalnya gue contohnya. Yang penting itu dicoba dulu ya. Kita lihat suka apa enggak gitu. Karena menurut aku sesuatu yang kalau kita suka itu pasti kita jalanin dengan senang hati dan itu pasti bagus. Karena itu dari hati. Tapi kalau kita jalaninnya itu setengah-setengah, itu udah pasti you're gonna fail. Jadi langkah awal itu ya nikmatin, berusaha menyukai lah. Nah kalau misalnya mungkin udah ada bakat atau apa, terusin, lanjutin ke arah yang profesional. Cari pelatih, atau latihan lebih rutin, itu dilakukan. Pelatih berarti di tempat-tempat bowling itu ada ya? Ada. Tinggal inquire aja mau pelatih siapa pasti ada. Gitu. Gak ada kata terlambat. Masih bisa. Lu sendiri gak ngelatih tapi ya? Boleh. Kenapa? Lu sendiri sekarang ngelatih gak sih? Enggak. Cuma beberapa waktu lalu ada perkumpulan dari Down Syndrome Indonesia. Itu meminta tolong lah gitu. So I volunteer to coach. Ya basic aja. Karena aku juga kan bukan pelatih. Meski aku ada sertifikat coach, tapi aku nggak bekerja sebagai pelatih gitu. Tapi ya aku coba memberikan apa yang aku punya dengan ya segala macamnya aku coba. Soalnya aku kan kuliah. Maksudnya ini cerita sedikit kenapa aku mau volunteer ya untuk Soina itu. Jadi waktu aku kuliah kan aku kuliah di Filipina. Kuliah di Filipina, oke. Nah, karena ibu saya tuh orang Filipina. Jadi saya setengah. Nah, ketika di sana, semua foreign student itu harus ngambil volunteer ini. During the weekend itu harus volunteer. Nah, yang aku kebetulan ambil yang ada satu tempat panti asuhan, tapi untuk mereka yang mentally disabled. Nah, jadi ketika aku ke sana, aku kan nggak pernah tahu apa-apa, terus aku mempelajari lah seperti apa gitu, dan kayaknya aku tertarik gitu. Jadi mencoba untuk mempelajari mereka seperti apa, dan ya mungkin aku senang banget gitu. Jadi ketika aku sampai balik Indonesia, ada yang nawarin mau nggak? Oh, aku dengan senang hati aku mau gitu.